Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana, NPM 1975-1027 dari kelas Agribisnis 3A. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas tata niaga pertanian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kusmaria. Tugas yang saya akan presentasikan ini yaitu tugas pada minggu ke-12 dan ke-13. Pada minggu ke-12 yaitu tentang perilaku pasar dan keadaan pasar usaha tani kopi. Perilaku pasar. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktik transaksi, yaitu melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal. Menurut Hashim 1994. Keragaan pasar atau market performance. Keragaan pasar adalah suatu gejala pasar yang tampak sebagai akibat dari interaksi antara struktur pasar atau market struktur dengan perilaku pasar atau market conduct. Komoditas yang saya pilih adalah tanaman kopi robusta, atau dalam bahasa Latinnya yaitu kopi cannephora atau kopi robusta. Kopi jenis ini merupakan keturunan beberapa spesies kopi, terutama kopi cannephora. Jenis kopi ini tumbuh baik di ketinggian 400-700 meter di atas permukaan laut. Temperaturnya yaitu 21-24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan. Secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Alasan saya memilih komoditas kopi robusta yaitu karena di daerah tempat tinggal saya yaitu Waikanan, jenis kopi robusta adalah jenis kopi yang dapat tumbuh dengan baik karena sesuai dengan iklim dan cuaca yang ada di Waikanan. Selanjutnya yaitu perilaku pasar kopi di Waikanan. Penentuan harga atau tingkat pasar. Yang pertama yaitu tingkat petani sampai ke pedagang pengumpul kecil. Jumlah tawar-menawarnya yaitu 2 orang dan jumlah yang ditentukan oleh pedagang pengumpul kecil yaitu 3 orang. Persentasenya yaitu tawar-menawar 40% dan yang ditentukan pedagang pengumpul kecil yaitu 60%. Yang kedua, tingkat pedagang pengumpul kecil ke pedagang pengumpul besar. Tawar-menawarnya berjumlah 1 orang dan yang ditentukan pedagang pengumpul besar berjumlah 4 orang dengan persentase tawar-menawar 20% dan yang ditentukan pedagang pengumpul besar yaitu 80%. Struktur pasar yang terbentuk dilihat dari perilaku pasar di kopi Waikanan ini yaitu pasar oligopsoni. Yang kedua yaitu tugas pada minggu ke-13 tentang kinerja pasar biaya dan margin usaha tani kopi. Kinerja pasar atau biasa disebut dengan keragaan pasar berkenaan dengan bagaimana pengaruh struktur pasar dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, margin tata niaga, dan volume produksi. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir atau di tingkat retail. Efisiensi pemasaran dapat terwujud saat tercapai kepuasan dari konsumen, produsen maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengalirkan barang dari petani sampai konsumen akhir. Ini adalah tabel margin pemasaran kopi. Saluran tata niaganya yaitu yang pertama, harga jual di tingkat petani. Terdiri dari proses pemetikan, penjemuran, penggilingan, dan pengemasan. Harga jualnya yaitu 19.000, biaya pemetikan 50, biaya penjemuran 30, biaya penggilingan 50, dan biaya pengemasan 40. Share-nya didapat dari harga jual tingkat petani dibagi dengan harga jual pedagang besar atau harga jual pada tingkat penjualan terakhir. Di sini yaitu tingkat penjualan terakhirnya di tingkat pedagang besar.
19.000 dibagi 23.500 dikali 100% didapatlah 80,85%. Kemudian selanjutnya yaitu biaya pemetikan didapat dari 50 dibagi 23.500 dikali 100% yaitu 0,21%. Penjemurannya yaitu 0,12%, penggilingan 0,17%, dan pengemasan 0,20%. Yang kedua, harga jual pedagang pengumpul, yaitu dengan harga 21.000, biaya pengemasan 50, penyusutan 100, bongkar muat 60. Margin tata niaga yaitu 2.000, dengan profit margin yang didapat pedagang pengumpul yaitu sebesar 1.790. Share-nya 0,21%, penyusutannya 0,42%, bongkar muat 0,25%. Margin tata niaga share-nya yaitu 8,51%, dan profit margin-nya itu 7,61%. 3. Harga jual pedagang besar yaitu sebesar 23.500 dengan biaya pengemasan 50, penyusutan 75, bongkar muat 50, dan transportasi 120. Margin tata niaganya yaitu 2.500 dengan profit margin yang diperoleh pedagang besar sebesar 2.205. Share-nya harganya yaitu 100% dengan share pengemasan 0,21%, penyusutan 0,31%, bongkar muat 0,21%, transportasi 0,51%, margin tata niaga yaitu 10,63%, dan profit margin yaitu 9,38%. Konsep SCP atau struktur conduct performance dari komoditas kopi, yaitu kopi robusta, terdiri dari strukturnya yaitu dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar. Perilaku merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga. Dan terakhir yaitu kinerja pasar atau performance. Kinerja pasar atau biasa disebut dengan keragaan pasar berkenaan dengan bagaimana pengaruh struktur pasar dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, margin tata niaga, dan volume produksi. Pada kinerja pasar di Desa Sukanegeri, di Kabupaten Waikanan, pada komoditas kopi yang dominan adalah banyak terjadinya gejolak harga, karena harga ditentukan oleh pembeli sehingga petani atau penjual akan mengalami kerugian jika harga jual komoditas kopi tersebut rendah, karena petani tergantung dengan harga jual yang sudah ditetapkan, maka keuntungan yang diperoleh juga dapat ditentukan apabila dalam 1 hektar bisa panen sekitar 300 ton dengan harga jual yaitu 20.000 per kilogram, maka penerimaan yang diperoleh petani yaitu sebesar 6 juta rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.